Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan headline, maksud kami menyaksikan breaking news Metro TV. Bersama saya Marcelina Tumundo dan kami ajak Anda untuk memantau situasi terkini di Istana Negara Jakarta yang mana pada hari ini dijadwalkan Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore. Hal ini sebelumnya telah disampaikan terkait dengan pelantikan sejumlah pejabat oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang mengungkapkan terkait dengan isu perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Agenda pelantikan ini dijadwalkan pada sore hari dan terlihat saat ini sudah ada sejumlah pejabat atau calon pejabat yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sudah mulai tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk langsung mengikuti agenda pelantikan. Berembus kabar pemirsa bahwa beberapa posisi yang akan dikenakan reshuffle ini salah satunya adalah posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek. Dan jika memang pada hari ini Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet, maka ini akan menjadi reshuffle kabinet pertama dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Saat ini pemirsa, situasi di Istana Negara seperti dilaporkan oleh rekan kami atau ditunjukkan dari visual ini bahwa sudah ada sejumlah pihak yang namanya dikabarkan akan dilantik pada hari ini sudah mulai tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti pelantikan. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet sore ini, ada sejumlah pejabat yang akan dilantik. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan Sheha Al-Hadar langsung dari Istana Negara Jakarta. Sheha, apakah sudah ada informasi siapa saja pejabat yang akan di-reshuffle dan dilantik hari ini? Ya, selamat sore Marcel dan juga pemirsa. Hingga sore hari ini yang sudah terkonfirmasi adalah reshuffle ataupun pelantikan dari 1 orang menteri, 4 kepala badan dan 2 wakil kepala badan. Yang untuk posisi menteri yang akan di-reshuffle memang belum terkonfirmasi, namun isu yang beredar yang akan di-reshuffle atau digantikan adalah posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Satrio Brojonegoro. Nah, memang informasi tersebut ini adalah informasi yang beredar dan dari Profesor Satrio Brojonegoro hingga saat ini memang belum terlihat di Istana Negara. Kemudian posisi lainnya yang akan dilantik pada hari ini adalah dari Kepala Basarnas yang mana ini memang sudah dilantik oleh Panglima TNI, namun untuk hari ini akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Kepala BPKP yang akan diisi oleh Muhammad Yusuf Ateh yang saat ini sudah menjabat sebagai PLT Kepala BPKP. Kemudian ada Wakil Kepala BPKP yang akan nanti diisi oleh Agustina Arumsari yang tadi juga sudah datang. Kemudian Kepala BSSN yang akan diisi oleh Nugroho Sulistyo. Kemudian akan ada Wakil Kepala BSSN yang akan diisi oleh Pratama Persada. Nah, Marcel dan juga pemirsa, isu digantinya Mendikti Saintek Satrio Brojonegoro ini memang sudah beredar sejak tadi pagi, yang mana memang Mendikti Saintek ini sudah beberapa kali mengulang kontroversi seperti itu ya. Kita mengingat beberapa waktu lalu Mendikti Saintek Satrio Brojonegoro ini sudah pernah didemo oleh ASN-nya di kantornya, di kantor Kemendikti Saintek, yang mana memang sempat beredar isu diduga ia juga dinilai sebagai pemimpin yang membuat kontroversi, di mana ia dinilai sebagai menteri yang tidak menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang kasar, bahkan sempat menimbulkan kontroversi, bahkan sempat viral di sosial media, di mana ada voice note yang beredar kalau ia diduga sebagai pemimpin yang kasar, kemudian juga diduga sebagai pemimpin yang tidak mengemban jabatan dengan baik. Kemudian juga kalau kita mengingat beberapa waktu lalu, Profesor Satrio Brojonegoro ini juga sempat usai menggelar RDP dengan DPR RI, Profesor Satrio Brojonegoro ini juga sempat mengungkap kalau setelah adanya
pemangkasan anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto akan adanya peningkatan biaya kuliah atau UKT yang terjadi akibat dari pemangkasan anggaran tersebut. Kemudian juga akan adanya pemotongan KIP atau Kartu Indonesia Pintar yang nantinya akan menyebabkan pemutusan kuliah bagi ratusan ribu mahasiswa, yang mana pernyataannya ini menyebabkan demo oleh ratusan ribu mahasiswa, yang mana oleh karenanya ratusan ribu mahasiswa ini melaksanakan demo dan terjadi penolakan di mana-mana, dan ini menyebabkan beberapa kontroversi di baik media sosial maupun juga di beberapa daerah seperti itu, Marcel dan juga pemirsa. Dan kalau kita memang mengingat, Presiden Prabowo Subianto sendiri yang sempat mengungkap pada acara NU seperti itu, yang mengungkap bahwa apabila ada menteri yang tidak sejalan dengan dirinya maka akan segera diganti. Nah, kemudian ada beberapa nama, ada satu nama yang sudah terkuak gitu akan menggantikan posisi dari Profesor Susatyo Bojonegoro, yaitu adalah Profesor Brian Yuliarto, yang mana ia merupakan seorang wakil rektor Institut Teknologi Bandung, ITB seperti itu, dan ia tadi juga sudah hadir. Ketika kami bertanya kehadirannya, ia mengungkap bahwa ia diundang oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya untuk hadir, namun ia enggan mengungkap apakah kehadirannya di Istana Negara ini untuk dilantik sebagai Mendikti-Saintek. Kita akan menunggu. Kalau saat ini pihak media memang baru saja diminta untuk masuk ke dalam, dan tadi kami juga sempat menerima undangan yang tersebar untuk para anggota Kabinet Merah Putih. Kalau memang anggota Kabinet Merah Putih ini diminta hadir untuk ke Istana Negara pukul 15.30 untuk menghadiri pelantikan dari Menteri Kabinet Merah Putih dan juga 4 kepala badan dan 2 wakil kepala badan pada pukul 15.30. Kita akan menunggu nanti jalannya acara kurang lebih sekitar 20 menit lagi, Marcel dan juga pemirsa. Marcel. Baik, dijadwalkan sekitar 20 menit lagi, dan tadi disampaikan oleh Anda bahwa sudah ada ya beberapa nama yang hadir atau tiba di istana per pukul 15 waktu Indonesia Barat saat ini. Nah, Sheha, bersamaan dengan rencana atau agenda reshuffle ini juga istana tentunya sedang mempersiapkan untuk agenda esok hari, yaitu pelantikan kepala daerah. Nah, apakah dua agenda yang berjalan bersamaan ini kemudian menimbulkan ada kendala seperti itu, atau bagaimana situasi di sana, Sheha? Ya, Marcel dan juga pemirsa, mengenai reshuffle dan pelantikan kepala daerah esok ini memang dua agenda yang berbeda ya, mengingat kalau untuk pelantikan kepala daerah esok ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, namun kalau reshuffle ini cukup mendadak, karena kalau kami memang baru mendapatkan informasi reshuffle ini tadi pagi, artinya memang cukup mendadak. Namun kalau untuk pelantikan kepala daerah ini sudah dilakukan gladi kotor sejak kemarin, kemudian gladi bersih sudah dilakukan tadi pagi, dan rencana pelantikan kepala daerah ditentukan akan dilakukan besok ini sudah jauh-jauh hari. Artinya memang ini adalah dua agenda yang berbeda dan tidak ada kendala yang terjadi karena ini lokasinya juga berbeda. Kalau misalnya pelantikan kepala badan dan juga reshuffle menteri ini dilakukan di Istana Merdeka, namun kalau untuk pelantikan kepala daerah ini dilakukan di lapangan tengah menggunakan tenda seperti itu. Jadi memang tidak ada kendala, persiapan juga dilakukan berbeda seperti itu, sudah ada tim yang mengatasi, jadi tidak ada kendala yang terjadi, persiapan tentunya berjalan dengan lancar. Kalau untuk pelantikan kepala daerah itu tetap akan dilakukan besok, Marcel, rencananya pukul 10, di mana nantinya kepala daerah akan bersiap terlebih dahulu di Monas, di lapangan Monas, kemudian nanti mereka akan bersama-sama menyeberang ke Istana Kepresidenan untuk melakukan pelantikan, yang mana mereka akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Marcel. Baik, terima kasih rekan Sheha Al-Hadar melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta terkait dengan rencana reshuffle kabinet pada sore hari ini. Terima kasih, Sheha. Pemirsa, seperti tadi dilaporkan oleh rekan kami langsung dari Istana bahwa hari ini sekitar 20 menit lagi rencananya Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah pejabat negara, baik itu setingkat menteri ataupun kepala badan dan wakil kepala badan. Hal ini juga mengonfirmasi adanya isu reshuffle yang sudah berkembang dalam beberapa waktu terakhir ini.
Di antaranya yang cukup banyak menjadi perbincangan adalah reshuffle untuk posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek yang dijabat oleh Satrio Brojonegoro saat ini yang kabarnya akan dikenakan reshuffle atau perombakan. Kemudian beberapa posisi kepala badan yang juga akan dilantik pada hari ini diantaranya ada Kepala Basarnas, Kepala BPKP dan Wakil Kepala BPKP, Kepala BSSN, dan Wakil Kepala BSSN, dan juga ada beberapa posisi lainnya yang nanti akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Aduh, serem amat deh. Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya terkait dengan isu reshuffle kabinet pada hari ini, kami akan membahasnya dan sudah bergabung bersama kami pengamat politik Adi Praitno. Mas Adi Prai, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Mas Adi, kita masih hangat memperbincangkan 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum lama ini. Dan sekarang ada reshuffle kabinet rencananya. Apakah ini menjadi reshuffle yang sangat cepat? Ya, tentu saja ini adalah reshuffle yang menurut saya cukup tepat karena memang begitu banyak sebenarnya desakan dan tuntutan dari publik supaya para pembantu presiden, pembantu Pak Prabowo Subianto yang kinerjanya itu dinilai tidak dalam performa terbaik, ya memang seharusnya sudah harus diganti ya. Karena mereka itu adalah pembantu yang memang dinilai kinerjanya itu underperform dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya ketika muncul isu reshuffle hari ini dan sore kemungkinan akan dilakukan pergantian, sebenarnya publik sangat menyambut ini dengan positif. Karena sebenarnya sudah tak ada lagi alasan bagi pemerintah, kira-kira begitu, untuk membiarkan para menterinya yang memang tidak bisa bekerja dengan maksimal, menimbulkan hal-hal yang sifatnya kontroversial, dan merugikan rakyat secara umum. Jadi di situ konteksnya. Oleh karena itu, ini adalah mestinya dijadikan sebagai momentum supaya ke depan ya kalau memang ada menteri, wakil menteri dan kepala badan yang selama ini cukup melekat dengan istana, kalau memang di luar ekspektasi mereka tak lagi bisa diharapkan bekerja dengan maksimal, ya memang saatnya harus diganti. Saya kira di negara ini begitu banyak orang-orang hebat, orang-orang top yang siap untuk membantu Prabowo Subianto mewujudkan bagaimana mimpi-mimpinya untuk menjadikan Indonesia sebagai Indonesia yang mantap, Indonesia yang maju dan Indonesia emas menuju 2045. Oleh karena itu bagi saya publik mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Presiden dalam hal ini karena memang tentu saja waktu 4 bulan kan saat ini sudah memasuki 4 bulan pemerintahan Prabowo dan Gibran adalah waktu yang pas sebenarnya untuk memberikan reward and punishment kepada para pembantunya. Reward tentu saja diberikan kepada mereka yang dinilai memiliki kinerja yang baik, tapi pada saat yang bersamaan harus ada punishment semacam pergantian dan pencopotan menteri bagi menteri yang memang kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi itu yang sebenarnya saya sebut sebagai ini sesuai dengan ekspektasi publik secara umum. Karena kalau mau jujur sebenarnya Pak Prabowo itu adalah bagaimana segera mungkin memang mewujudkan mimpi-mimpi besarnya supaya di masa-masa yang akan datang persoalan-persoalan apapun yang terjadi di negara kita ini bisa tuntas, soal kemiskinan, soal pengangguran, termasuk misalnya soal perguruan tinggi dan persoalan yang terkait dengan riset. Karena isu yang santer kan yang diganti adalah Kementerian Perguruan Tinggi dan Riset yang saya kira ini bagian dari penopang bagaimana Indonesia ke depan itu menjadi negara yang lebih kompetitif, semakin diperhitungkan dan yang paling penting muncul inovasi-inovasi baru terkait dengan di bidang apapun, ristek, ekonomi, perguruan tinggi dan seterusnya. Tentu sebagai upaya Indonesia itu menjadi negara maju yang relatif kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain. Saya kira di situ konteksnya, Marcella. Oke, konteksnya adalah merespon adanya desakan dari publik dan 4 bulan ya setelah pertama kali menjabat ini adalah waktu yang tepat memberikan reward and punishment bagi para pejabat kabinet. Nah, Mas Adi Prai, ini tadi sudah Anda singgung sedikit ya soal posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang akan di-reshuffle kabarnya pada sore hari ini. Nah, kalau Anda melihatnya ini apakah memang pure karena kinerja yang banyak mendapatkan sorotan soal UKT misalnya, soal efisiensi di pendidikan tinggi, atau ini juga ada kaitannya dengan isu yang pernah menerpa Satrio Brojonegoro, ini soal bagaimana
gaya kepemimpinannya seperti itu. Anda melihatnya seperti apa, Mas Adi? Saya melihatnya 3 hal. Pertama, tentu tidak bisa dilepaskan ketika ada protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh para ASN di Kementerian Dikti dan Ristek ya. Itu kan tentu menjadi fenomena yang cukup luar biasa. Belum genap setahun tapi tiba-tiba menteri dengan para ASN dan aparatus-aparatus di bawahnya itu terjadi konflik politik yang kemudian sebenarnya secara langsung itu cukup mencidrai bagaimana citra positif pemerintah. Tapi yang kedua yang secara prinsip tentu terkait dengan statement-statement Kementerian Dikti dan Ristek ya soal kemungkinan SPP akan naik gitu ya, UKT akan naik karena BOPTN namanya, yaitu yang semacam bantuan operasional untuk perguruan tinggi. Kalau itu di stop efek dari efisiensi tentu akan berdampak bagaimana persoalan biaya kuliah itu akan semakin meningkat. Itu tentu merupakan satu blunder yang menurut saya tidak main-main karena pada saat yang bersamaan pemerintah itu kan kelihatan bahwa efisiensi yang mereka lakukan tentu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, yaitu persoalan misalnya di bidang pendidikan jangan sampai ada yang terganggu. Oleh karena itu bagi saya itu adalah sebagai salah satu statement blunder yang tentu pastinya merusak kredibilitas pemerintah yang memang mengesankan bahwa efisiensi itu adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan salah satunya. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah ini tentu tidak bisa dilepaskan karena memang resistensi politiknya itu relatif minim. Karena kalau kita lihat sepertinya Pak Menteri Dikti dan Ristek ini adalah sosok yang tidak terafiliasi dengan kepentingan politik manapun, termasuk tidak terafiliasi dengan partai-partai politik, sehingga kalaupun toh ada reshuffle saya kira partai-partai para pendukung Pak Prabowo itu tidak akan ada protes, tidak akan ada resistensi, dan tidak ada persepsi-persepsi negatif. Jadi 3 hal ini yang saya kira memang menurut saya menjadi penebal bagaimana persoalan isu terkait dengan reshuffle kabinet sore hari ini, terkait dengan kemungkinan Menteri Perguruan Tinggi dan Ristek itu akan dilakukan, Pak. Jadi 3 hal itu, antara soal bagaimana misalnya ada konflik dengan internal di kementerian, yang kedua soal terkait blunder pernyataan terkait dengan efisiensi yang kemudian berpotensi akan membuat biaya pendidikan mahal, dan yang ketiga tentu tidak ada efek yang kemudian bisa menimbulkan secara krusial terutama soal bagaimana resistensi dari partai-partai pendukung. 3 hal itu menurut saya. Baik, jadi ada sejumlah alasan yang Mas Adi Pray menilai begitu ya, ini memperkuat terkait dengan isu reshuffle untuk Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Mas Adi Pray, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan saksikan bersama ini adalah situasi terkini di Istana Merdeka yang akan menjadi lokasi pelantikan sejumlah kepala lembaga, bahkan juga kabarnya reshuffle kabinet terhadap menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kali ini. Sejumlah calon pejabat yang akan dilantik ini sudah tiba di istana dari sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat sore tadi pemirsa, dan berdasarkan laporan dari rekan kami bahwa dari pihak Sekretaris Kabinet ini juga sudah mengonfirmasi soal pelantikan ini. Kita lihat bersama ini ada kehadiran dari sejumlah menteri, kemudian juga dari Kapolri yang menandakan bahwa agenda ini sudah dijadwalkan dan nampaknya sesaat lagi akan dimulai pelantikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan pemirsa, kami akan kembali untuk Anda masih membahas terkait dengan reshuffle kabinet. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. Rencana Presiden Prabowo Subianto akan mereshuffle kabinet pada hari ini. Berdasarkan laporan dari rekan kami bahwa ada beberapa pejabat yang dijadwalkan akan hadir. Di antaranya yang sudah tiba ada Brian Yuliarto yang disebut-sebut menjadi calon Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam reshuffle dari menteri sebelumnya yaitu Satrio Brojonegoro.
Kemudian sejumlah kepala lembaga lainnya akan dilantik, diantaranya ada Marsda Muhammad Syafi'i selaku Kepala Basarnas, kemudian Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP, dan Agustina Arumsari, Wakil Kepala BPKP. Lalu ada Amalia Adininggar yang akan dilantik menjadi Kepala BPS, kemudian Nugroho Sulistyo Budi, Kepala BSSN, dan Pratama Persada, Wakil Kepala BSSN. Sejumlah persiapan terkait dengan pelantikan kepala lembaga dan menteri ini sudah dilakukan di Istana Merdeka Jakarta dan kita akan nantikan sesaat lagi sambil kita menunggu. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan pengamat politik Mas Adi Praitno. Mas Adi, sebelumnya tadi Mas Adi menjelaskan ya bahwa ini adalah waktu yang tepat, sudah 4 bulan kabinet bekerja dan juga nampaknya mendapatkan respon positif dari publik. Tapi kalau kita melihat kompleksitas bagaimana tuntutan publik akhir-akhir ini, Mas Adi, kemarin kan ada demonstrasi Indonesia Gelap misalnya. Nah, apakah sebetulnya yang kemudian bisa memberikan efek lebih besar kepada image pemerintahan saat ini tuntutan publik lebih besar sebetulnya dari reshuffle hari ini atau seperti apa, Mas Adi? Mas Adi Pray masih bergabung dengan kami? Kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, ketika misalnya melihat 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran, tentu ada harapan yang cukup luar biasa yang kemudian muncul dalam persepsi publik bahwa Prabowo dan Gibran itu adalah sebagai sosok yang dinilai mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negara kita. Jadi wajar pada saat yang bersamaan ketika sudah masuk 3 bulan dan 4 bulan, Prabowo Subianto itu diminta oleh publik sebenarnya untuk melakukan evaluasi kepada para pembantunya yang memang tidak perform, pembantu-pembantu yang memang tidak bisa diharapkan, pembantu-pembantu yang memang dinilai cukup lamban ya terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi masalah saat ini. Tapi kalau saya membaca sebenarnya yang paling krusial sebenarnya adalah persoalan di bidang ekonomi. Ketika muncul persoalan tagar yang terkait dengan kabur aja dulu ataupun Indonesia Gelap, itu kan sebagai salah satu feedback dan evaluasi bagaimana sebenarnya dua fenomena itu adalah terkait dengan situasi ekonomi kita secara umum yang dinilai sedang tidak baik-baik saja. Jadi dalam konteks itulah menurut saya menjadi penting sebenarnya ke depan setelah ada reshuffle kabinet terkait dengan kementerian tertentu hari ini, sebut saja misalnya soal kemungkinan reshuffle menteri tinggi dan ristek, maka kementerian-kementerian yang paling banyak disorot, terutama kementerian yang terkait dengan ekonomi juga akan menjadi prioritas. Karena problem kita terbesar hari ini adalah problem ekonomi, soal kemiskinan, soal kesejahteraan, soal bagaimana anak-anak muda milenial itu mendapatkan pekerjaan, supaya tidak ada lagi tagar yang terkait dengan kabur aja dulu yang saya kira per hari ini mendapatkan respon yang cukup luar biasa termasuk dari istana yang menimbulkan polemik dan pro dan kontra. Ada yang menganggap itu sebagai aspirasi tapi ada juga yang menilai sebagai bentuk sinikal ya karena anak-anak muda dinilai frustasi dan dinilai tidak punya inovasi. Tapi secara prinsip per hari ini problem ekonomi itu tentu adalah menjadi problem yang menurut saya top mind paling tinggi yang paling banyak disorot ya terkait bagaimana dengan kinerja pemerintah di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu kalau betul hari ini terjadi reshuffle kabinet maka momentum terbesarnya adalah di masa-masa yang akan datang di bidang ekonomi tentu menjadi prioritas yang sangat layak untuk kita nanti. Baik, sebetulnya memang bidang ekonomi ya menurut Mas Adi Praitno yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Mas Adi, tapi kalau bicara ini kan soal reshuffle pertama ya dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, apakah ini menjadi warning keras untuk para menteri lain? Oh ya, kalau menurut saya bukan warning keras lagi, ini seperti intimidasi politik bahwa Prabowo Subianto di masa-masa yang akan datang bukan tidak mungkin juga akan melakukan reshuffle dengan mendadak, dengan tanpa diketahui oleh publik. Kalau mau jujur sebenarnya publik itu kan perhatiannya mengarah pada retreat kepala daerah, 481 kepala daerah yang saat ini sedang dipersiapkan oleh istana. Tapi kalau mau jujur ya tiba-tiba per hari ini kita mendengarkan sore ini akan dilangsungkan
reshuffle dan pergantian kabinet. Tentu ini sangat mendadak. Itu artinya apa? Prabowo Subianto sudah punya menu bahwa menteri-menteri yang dinilai tidak perform, para pembantunya yang dinilai tidak kredibel, tinggal nunggu waktu sebenarnya di masa-masa yang akan datang untuk segera diganti. Oleh karena itu bagi saya, para pembantu, para menteri, wakil menteri, dan kepala badan Prabowo Subianto harus menunjukkan sebagai pembantu yang memang bisa bekerja, bisa diharapkan, dan sesuai dengan harapan-harapan publik. Supaya persoalan-persoalan yang menjadi tanggung jawab setiap kementerian itu bisa tuntas. Ekonomi, persoalan politik, persoalan hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Di antara begitu banyak persoalan yang ada, saya kira memang persoalan ekonomi itu paling banyak mendapatkan sorotan dan mendapatkan tantangan. Efisiensi anggaran, postur APBN kita yang diprediksi itu sangat defisit, kemudian membutuhkan dana yang begitu banyak terkait dengan program-program pro rakyat seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah untuk rakyat gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang saya sebut sebagai bagaimana performa ekonomi di masa-masa yang akan datang, termasuk kementerian yang terkait, pastinya akan paling banyak disorot oleh publik. Jadi Mas Adi Pray melihat reshuffle ini memang adalah cara reward and punishment ya, salah satu wujud reward and punishment, meskipun kan ada beberapa program prioritas yang sebetulnya baru mulai nih, misalnya MBG, kemudian juga efisiensi yang baru diinstruksikan, baru diresmikan. Nah, apakah kalau kemudian Presiden memutuskan ada reshuffle lagi, ini bagaimana dengan kelanjutan efektivitas program-program yang baru saja dimulai? Kalau soal reshuffle kan tentu itu terkait dengan person to person. Jadi orangnya yang diganti, tapi tidak mengubah dan merombak sistem yang ada. Dengan adanya pergantian menteri misalnya, saya kira sistem ataupun struktur yang ada di kementerian itu tidak akan berubah secara total. Misalnya soal anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek kan akan tetap dipotong seperti kementerian-kementerian yang lain. Itu yang saya kira itu tidak akan mengubah apapun, tapi secara prinsip. Ya. Kenapa? Misalnya Kementerian Tinggi dan Ristek itu direvisi ataupun diresapel maksud saya, ya karena memang sejak awal sudah menimbulkan kontroversi, belum apa-apa sudah ada demo, belum apa-apa sudah ada ribut dengan para pembantu di bawahnya, para aparatus ASN di bawahnya, termasuk misalnya pernyataan blunder. Menurut saya pernyataan yang cukup fatal karena menyebutkan bahwa efisiensi di bidang anggaran itu kan berpotensi meningkatkan bagaimana soal SPP mahasiswa itu naik dan dikhawatirkan itu bisa berdampak misalnya pada PHK dan seterusnya. Itu tentu menjadi kabar yang tidak baik bagi istana sehingga kenapa itu reshuffle dilakukan pada hari ini. Kira-kira begitu. Baik. Tidak akan banyak mengubah postur di kabinet begitu ya, dan juga yang masih menjadi prioritas pemerintah saat ini tentu akan terus berjalan. Tadi sebelumnya Mas Adi juga menyebut bukan hanya warning keras, tapi bahkan ini adalah bentuk intimidasi politik yang digunakan oleh Presiden dalam memberikan sebuah punishment. Kalau Mendikti saat ini resistensi politiknya sedikit. Nah, bagaimana dengan posisi menteri atau kepala lembaga yang dari latar belakang partai politik, Mas Adi? Ini ada tekanan lebih mungkin dari reshuffle pertama ini? Ya kalau mau jujur sebenarnya reshuffle itu kan mestinya based on kinerja, based on bagaimana progress report mereka setelah diamanahkan jadi menteri kepala badan. Terusnya kalau mau jujur saya kira performa banyak menteri ya, terutama menteri-menteri yang ada dari partai kan juga tidak terlampau menggembirakan. Awal-awal misalnya ada menteri yang menggunakan kop surat yang untuk kepentingan pribadi, kalau mau jujur itu kan kontroversial. Tapi per hari ini juga aman. Ada juga menteri yang bikin kebijakan tanpa tanpa pengkajian yang mendalam terkait dengan tabung gas 3 kg. Itu menimbulkan huru-hara, itu menimbulkan antrian yang cukup panjang. Dan bahkan ada seorang nenek-nenek di Tangerang Selatan meninggal hanya karena persoalan antri tabung gas 3 kg. Itu juga nggak akan ada reshuffle. Kenapa? Ya tentu karena terafiliasi dengan partai politik tertentu. Karena ada kecenderungan kalau menteri dari partai itu reshuffle hari ini, dikhawatirkan muncul resistensi, muncul gejolak, dan muncul protes yang itu dikhawatirkan akan membuat suasana kondusivitas ya. Mas Adi, mohon maaf kita potong sejenak, kita akan langsung mengikuti pelantikan di Istana oleh Presiden Prabowo Subianto. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26P Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat Profesor Brian Yuliarto PhD sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27P Tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28P Tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29P Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, terhitung sejak saat pelantikan mengangkat 1. Dr. Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2. Agustina Aromsari AKMH sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 3. Amelia Adininggar Widyasanti PhD sebagai Kepala Badan Pusat Statistik. 4. Dr. Sony Hari Budi Utomo Harmadi sebagai Wakil Kepala Badan Pusat Statistik. 5. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Andes Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, sebagai Kepala BPKP, sebagai Wakil Kepala BPKP, sebagai Kepala BPS, sebagai Wakil Kepala BPS, dan sebagai Kepala BSSN
Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya Bahwa saya akan setia kepada akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dua, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tiga, Kepala Badan Pusat Statistik. Empat, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pendamping pejabat yang dilantik dimohon untuk mendampingi. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti undangan lainnya. Pemirsa, baru saja kita saksikan Presiden Prabowo Subianto melantik menteri dan kepala lembaga baru. Di antaranya ada beberapa yang tadi sudah mengucapkan sumpah dan janji serta menandatangani berita acara, kemudian saat ini sedang bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, kemudian ada juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga sejumlah pejabat kabinet lainnya. Yang dilantik hari ini pemirsa ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. Kemudian Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari. Kemudian Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Nugroho Sulistyo Budi dan Wakil Kepala BSSN Pratama Persada. Turut dilantik pada kesempatan hari ini pemirsa Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS Soni Hari Budi Utomo. Pelantikan ini juga mengonfirmasi pemirsa bahwa ini merupakan reshuffle kabinet pertama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap satu posisi menteri khususnya yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dari perbincangan kami bersama dengan pengamat politik sebelumnya bahwa memang ada sejumlah analisis yang melatar belakangi apa sebetulnya alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada hari ini. Tetapi yang pasti ini sudah merupakan waktu yang tepat, dinilai menjadi waktu yang tepat untuk bisa mengevaluasi kinerja para pembantu presiden ini, sekaligus juga memberikan reward
and Punishment. Penghargaan sekaligus juga memang jika dinilai sudah tidak mampu seperti itu, maka akan dilakukan pergantian atau reshuffle oleh Presiden. Dan saat ini setelah tadi menyalami pejabat-pejabat negara yang baru saja dilantik, kita lihat Presiden Prabowo Subianto juga tengah berbincang bersalaman dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan terkait dengan reshuffle kabinet pertama dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Masih bergabung bersama kami pengamat politik Mas Adi Praitno. Mas Adi Prai, tadi menyaksikan juga ya bagaimana pelantikan yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, selain ini menjadi sebuah teguran, reward and punishment yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, apalagi yang menjadi catatan kalau menurut Mas Adi di reshuffle pertama, padahal baru memasuki 4 bulan pemerintahan? Mas Adi Prai. Ya, saya kira Prabowo Subianto itu ingin gaspol lah pemerintahannya untuk mewujudkan bagaimana visi misi besarnya, terutama visi misi untuk program yang bersentuhan langsung dengan rakyat itu bisa segera diimplementasikan. Kan selama ini kan Prabowo itu sangat kelihatan sekali bahwa jangan ada kebijakan-kebijakan politik yang menyusahkan rakyat, menyulitkan rakyat, yang saya kira itu dikhawatirkan justru akan menjadi sesuatu yang negatif bagi pemerintah. Karenanya ketika ada reshuffle hari ini itu kan sebenarnya publik banyak juga yang kaget karena tidak ada angin, tidak ada hujan, karena memang prediksi reshuffle itu paling cepat mungkin nunggu 6 bulan ya. Tapi ini baru memasuki 4 bulan, tapi kemudian sudah ada pergantian menteri yang saya kira ini satu sisi mengagetkan, tapi satu sisi yang lain diapresiasi oleh publik. Karena sangat kelihatan sekali bahwa Presiden untuk bisa mewujudkan dan mengakselerasi semua mimpi-mimpi politiknya, tak ada cerita mengganti mereka satu persatu secara perlahan kinerja menterinya yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang sudah saya sebutkan tadi, ini tentu tidak terlepas dari kontroversi yang sejak awal muncul di demo oleh para ASN di Kementerian Tinggi, Riset dan Perguruan Tinggi, kira-kira begitu. Dan pernyataan-pernyataan blunder soal efisiensi itu akan berdampak pada pengurangan anggaran pendidikan, SPP kemudian potensial mahal, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang dinilai menurut saya kontraproduktif. Satu sisi pemerintah sedang melakukan efisiensi supaya persoalan perguruan tinggi, persoalan riset itu bisa disupport, tapi menterinya justru memberikan statement-statement yang justru kebalikannya. Jadi hal-hal yang semacam ini sepertinya menjadi warning kepada menteri-menteri yang lainnya yang belum direshuffle bahwa jangan sampai salah menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Prabowo Subianto. Bahwa Prabowo itu menginginkan efisiensi, tapi jangan sampai ada narasi-narasi justru efisiensi itu akan membuat kementerian itu misalnya potensial terjadi problem, ada PHK misalnya, ada kemudian pegawai-pegawai yang dirumahkan. Jadi itu yang saya kira pentingnya bagaimana menerjemahkan keinginan Prabowo itu harus sangat objektif dan terukur ya, yang mesti dilakukan oleh para menteri yang saat ini mestinya sedang berhitung betul bagaimana mereka itu kinerja mereka di masa-masa yang akan datang akan dipertaruhkan. Apakah kena reshuffle atau lanjut tetap 5 tahun. Saya kira di situ Mbak Marcelina. Ya, jadi ini menjadi tantangan tersendiri pastinya untuk para menteri berikutnya memastikan kinerja sesuai dengan arahan Presiden. Nah, Mas Adi Praitno, di momen 100 hari akhir Januari kemarin ini kan tingkat kepuasan publik bisa mencapai 80% terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tapi di berbagai lembaga survei juga menunjukkan mungkin ada rapor merah untuk nama-nama menteri. Kalau kita lihat Menteri Mendikti sebelumnya, Satrio Brojonegoro ini masuk salah satunya yang mendapatkan rapor merah dan terbukti yang di reshuffle pertama kali. Tapi kan bukan hanya Mendikti saja, ada nama-nama menteri lain yang dinilai oleh publik kurang memuaskan. Menurut Anda apa pertimbangannya, Mas Adi? Kenapa kemudian hanya satu menteri yang di reshuffle hari ini?
Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Jadi faktor stabilitas politik pastinya akan dihitung dalam konteks melakukan reshuffle kabinet. Jadi sekalipun ada raport merah yang dimention oleh berbagai pengamat, oleh peneliti dan rilis beberapa survei yang sifatnya kualitatif ya. Tapi kenapa tidak dilakukan reshuffle? Ya tentu kalau itu yang di-reshuffle akan menimbulkan gejolak dan kegaduhan. Karena rata-rata yang disebut memiliki rapor merah itu adalah mereka yang per hari ini memang dinilai satu ya, dia itu terkonfirmasi sebagai elit penting di partai politik, dan yang kedua dinilai juga menjadi orang yang menjadi mantan presiden sebelumnya. Jadi hal-hal stabilitas politik dalam reshuffle itu juga menjadi alasan-alasan juga mendasar apakah seorang menteri itu bisa direshuffle ataupun tidak. Bahkan pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya begitu banyak juga kan kinerja-kinerja menteri yang sebenarnya underperform, menimbulkan kekisruhan dan tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi gagal di reshuffle ya karena dia mewakili partai. Partai itu dikhawatirkan marah, dia khawatirkan dia kecewa kalau ada salah satu elit mereka yang kemudian akan di reshuffle. Karena reshuffle itu bukan hanya menyangkut person dari pengurus partai, tapi tentu dinilai bagian dari representasi bagaimana partai itu memiliki kader, apakah kadernya itu layak untuk tetap diperhitungkan ataupun tidak. Maka tidak mengherankan kalau ada kader partai yang kemudian di reshuffle ketika dia menjadi menteri, yang dipertaruhkan adalah reputasi partainya, dinilai partai itu gagal mengirimkan kader terbaiknya untuk menjadi pembantu presiden. Jadi itu yang saya sebutkan alasan stabilitas. Kalau mau jujur sebenarnya alasan-alasan kinerja ya saya kira per hari ini banyak sekali menteri-menteri yang tidak kelihatan bekerja ya dan bahkan belum ngapa-ngapain sebenarnya di masa di mana Prabowo dan Gibran itu sudah memasuki 4 bulan pemerintahan mereka. Tapi sekali lagi karena mereka itu adalah orang partai, punya kontribusi terkait dengan pemenangan pemilu di 2024, dikhawatirkan akan menimbulkan kekisruhan kalau terjadi reshuffle, ya per hari ini posisinya masih aman. Baik, jadi Anda menilai memang masih dibutuhkan ada stabilitas politik bagi Presiden Prabowo Subianto, apalagi ini masih tahun pertama masa pemerintahannya, sehingga untuk beberapa nama menteri yang mendapatkan rapor merah kemarin berlatar belakang partai politik ini belum masuk dalam reshuffle kabinet pertama ini. Dan Mas Adi Pray, ini menjadi reshuffle pertama Presiden Prabowo Subianto, artinya ada karakter tersendiri, gaya tersendiri yang ditunjukkan oleh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kalau mungkin Anda bandingkan dengan reshuffle kabinet sebelumnya yang biasa dilakukan juga oleh Presiden Jokowi sebelumnya, apa yang kemudian Anda pandang berbeda dari Presiden Prabowo saat ini? Ya tentu ini adalah reshuffle yang relatif cepat ya. Jokowi itu reshuffle sepertinya 6 bulan dan 7 bulan pertama baru melakukan pergantian. Karena saat itu memang persoalan stabilitas politik kan menjadi krusial. Artinya di tengah misalnya dukungan politik yang minimalis kepada Jokowi, terutama dukungan politik parlemen saat itu yang lebih banyak yang menjadi oposisi, tentu tidak kondusif. Kalau terjadi reshuffle justru akan melemahkan posisi presiden, akan mengganggu stabilitas politik yang ada di istana. Itu yang menjadi pembeda. Nah, Prabowo Subianto melakukan reshuffle sekalipun baru 4 bulan, tentu karena memang konsolidasi politiknya sedang solid, konsolidasi dan dukungan politik dari berbagai kalangan, terutama dukungan dari partai politik itu sampai hari ini kan hampir 100%. Jadi sekalipun ada pergantian menteri gitu ya, per hari ini itu kan nggak ada resistensi dan nggak ada gejolak. Hampir semua partai politik mengatakan bahwa persoalan reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden dan bukan hak-hak politik yang lainnya. Jadi di situ yang saya tangkap perbedaan secara signifikan. Karena kalau kita mau jujur, dukungan politik ke Prabowo per hari ini kan cukup kuat. Jadi kalau ganti menteri, ganti kepala badan, ganti staf sus atau apa, nggak akan ada gejolak, nggak akan ada yang protes, karena semua partai sudah menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto. Jadi di situ Mbak, bedanya ya dengan Pak Jokowi. Oke, tidak akan ada gejolak karena saat ini masih solid. Kalau menurut Mas Adi, ini kan desakan dari publik berbicara soal postur kabinet ini juga masih cukup tinggi ya, bagaimana disoroti bukan hanya posisi menteri dan wakil menteri tapi juga ke level staf khusus yang juga disoroti oleh publik. Menurut Anda apakah Presiden Prabowo akan berani merombak itu demi mengikuti desakan dari publik?
Saya kira efisiensi yang dimaksud dengan cara misalnya mengurangi kementerian, mengurangi kepala badan, mengurangi stafsus, rasa-rasanya sulit bisa dilakukan oleh presiden ya, karena ini sudah terlanjur diumumkan. Bagaimana nomenklatur kementerian dan postur kabinetnya tentu agak menjadi aneh dan tentu sangat kontraproduktif kalau pengumuman kabinet dan postur nomenklatur ini tiba-tiba harus di-erase, tiba-tiba kemudian harus di-delete gitu ya dengan alasan efisiensi. Jadi efisiensi itu dalam konteks Indonesia adalah mengurangi bagaimana anggaran-anggaran untuk kementerian dan lembaga selama ini yang dinilai boros, dinilai menghambur-hamburkan uang itu dipangkas. Kalau di negara-negara lain tentu pendekatannya berbeda. Di Vietnam misalnya, di Argentina misalnya, termasuk di Amerika, kementeriannya yang banyak kemudian dipangkas jadi sederhana. Kementeriannya yang banyak kemudian bisa dirampungkan. Itu di negara yang lain. Di Indonesia, memangkas kementerian sepertinya tidak dilakukan. Mengurangi jumlah menteri sepertinya tidak mungkin dilakukan. Yang paling mungkin dilakukan adalah bagaimana efisiensi dan mengetatkan ikat pinggang di setiap kementerian dan lembaga itu dianggap sebagai solusi bagaimana anggaran-anggaran yang selama ini berlimpah itu tetap tepat sasaran dan kemudian itu sangat berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira di situ ya Mbak Marcella. Ya, baik. Mas Adi Praitno, pengamat politik, terima kasih sudah berbagi bersama dengan kami terkait dengan reshuffle kabinet pertama di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Adi Prai, selamat sore. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV akan kami jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi dan akan dilanjutkan bersama rekan Leonard Samosir. Tetaplah bersama kami. Saya Leonard Samosir, dan gambar yang Anda saksikan saat ini adalah situasi terkini di Istana setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan susunan Kabinet Merah Putih dan melantik Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan sejumlah kepala lembaga. Setelah pelantikan tadi kita sudah melihat bahwa Presiden didampingi Wakil Presiden menyalami para pejabat yang baru saja dilantik dan disertai keluarga atau pasangan masing-masing. Presiden dan Wakil Presiden baru saja meninggalkan tempat acara. Oh, tapi diundang Pak Prabowo sendiri yang mau. Oh, ngasih tahu Pak Teddy yang ngasih tahu ya. Mas Brian, betul Pak, jadi dilantik jadi
Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. tahun 1945. Audionya nggak ada. Ya, intinya kita diminta langsung bekerja, melakukan langkah-langkah segera konsolidasi untuk mendukung program-program Pak Presiden begitu. Tentu belum ya, baru dilantik, jadi nanti kita akan segera komunikasi dan seterusnya. Ya, intinya tadi segera bekerja, berkonsolidasi, melakukan program-program yang mendukung program-program dari Presiden. Gitu. Tadi saya dikontak di Bandung jam 9-an. Gitu. Ya, tentu pembicaraan ada banyak hal ya tentang pembangunan Indonesia dan sebagainya, tapi untuk dikontak itu baru tadi pagi. Terima kasih, mungkin cukup ya. Saya bekerja dulu baru masuk kantor. Saya belum ada dulu ya, nanti kita coba, baru dilantik, nanti kita coba masuk ke kantor seperti apa, kita pelajari dan sebagainya. Intinya kita ingin program-program dari Pak Presiden itu bisa kita percepat, kita bantu gitu ya. Makasih. Udah. Atef. Udah, sama aja. Pak, nah. Nah, itu. Iya, jadi dengan adanya Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional, tentunya BPS ditugaskan untuk terus mengawal finalisasi dan juga pemutakhiran dari data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi data tunggal sosial ekonomi nasional ini untuk menyatukan semua data-data sehingga nanti program pensasaran program pembangunan itu akan menggunakan satu referensi yang sama. Dan tentunya nanti data tunggal sosial ekonomi nasional akan digunakan untuk program bantuan-bantuan pemerintah, dan ini nanti terus akan dimutakhirkan, dan kementerian lembaga yang masuk di dalam data Inpres itu tentunya banyak, dan BPS akan kolaborasi dengan kementerian lembaga yang memang juga mendapatkan penugasan dari Inpres tersebut. Dan secara spesifik BPS memang ditugaskan untuk membangun data tunggal sosial ekonomi nasional, untuk mengelola dan memutakhirkan dari data tunggal sosial ekonomi nasional tersebut. Terima kasih. Iya, nantinya akan. Ini Bu. Ya Pak. Iya, jadi nantinya akan bahwa semua program pembangunan, siap. Semua program pembangunan untuk pensasarannya akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional. Ya. Terima kasih. Bapak Presiden tadi menyampaikan terkait sekali dengan dari BPS tadi, terkait Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang satu data ekonomi dan sosial, dihubungkan lagi dengan era sekarang yang mana dalam penyelenggaraannya menggunakan digitalisasi, sehingga BSSN beliau tekankan untuk dapat mengawal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sebagaimana yang seharusnya, sehingga
data itu dapat betul-betul digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pembangunan ke depan. Karena seperti yang lalu-lalu arahannya ada perbedaan data, dengan harapannya dengan adanya satu data ini semua punya referensi yang sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPS tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perlindungan data, memang itu menjadi concern kita bersama. Bahwa BSSN bukan merupakan satu badan tunggal yang mampu melaksanakan itu semua. Kita butuh kerja keras dan kepedulian bersama. Karena sekali lagi, kalau bicara tentang cyber, bicara tentang data, itu bukan hanya bicara tentang sistem, perangkat keras, tapi juga awareness. Artinya apa? Kepedulian dan perilaku aman. Ketika kita tidak berperilaku aman, baik di lingkungan aparatur maupun warga masyarakat, mereka akan mudah kena phishing, kena penetrasi, yang mana itu tidak bisa dilakukan secara sistem atau mungkin perangkatan, karena itu berpulang kepada bagaimana pihak penyerang itu melakukan semacam social engineering, mengeksploitasi pemikiran sehingga dia salah pencet, salah melakukan sesuatu. Ini yang harus diwaspadai, sehingga perlu termasuk para teman-teman media untuk melakukan literasi kepada warga masyarakat kita untuk peduli dan perilaku aman dalam menggunakan gadget. Terima kasih. Terima kasih. Kami nanti akan kerja keras bersama dengan Komdiji. Kita kemarin sudah bicara dengan Ibu Mutia. Kita akan betul-betul concern, apalagi penekanan Bapak Presiden masalah judul ini suatu hal yang sangat serius. Bahkan lintas negara. Makanya kemarin kita berusaha untuk bagaimana merancang strategi yang lebih tepat, kredibel untuk dapat menjangkau semua lini dan terintegrasi dari semua kementerian lembaga terkait. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih, udah cukup kan? Aku mau rapat. Saya kira cukup ya. Oke, udah lama cukup lah. Ada mau nanya? Sama aja kan kemarin. Ya, nggak ada, sama aja tugas kita kan kemarin karena memang harus dikukuhkan kembali Pak Presiden. Jadi alhamdulillah saya sekarang punya wakil, Bu Agung Sari. Ya tugas sama lah, kita jaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan seluruh kementerian, lembaga dan BUMN. Sama tugasnya. Mungkin sekarang skopnya lebih cepat terus kerjanya dan lebih banyak lagi tanggung jawabnya. Itu aja. Ada lagi? Yes. Ya. Ada lah, yang jelas. Kita tugas BPKP itu kan auditor ya, auditor negara, akuntan negara. Ini tugas BPKP yang ngaudit lah, di situ pun ngaudit. Nanti kamu tanyanya di kantor Satgas ada di Kejaksaan Agung. Jadi itu ketuanya adalah Jaksa Agung Muda, pidana khusus Jampitsus ya, Pak Bitobi. Jadi data-data udah kami kasih semua, hasil audit kami ditindaklanjuti di situ. Ada lagi? Oh iya, ada. Ya, artinya semua program-program strategis Pak Presiden ya, yang penting prioritas tentu harus kita jaga, dan juga bagaimana meningkatkan penerimaan negara di sektor-sektor yang selama ini tidak tersentuh lah, boleh katakan begitu. Ada lagi? Ya, ya. Ya kami kan di Impres nomor 5 ya kan ada. Kami sekarang sedang ke lapangan untuk melakukan evaluasi supaya bisa lebih efektif, lebih efisien. Yo baru masuk, sabar ya. Baru masuk ada prosesnya. Kamu kayak ini aja kan nggak tahu. Kalau kami kalau nggak kelihatan belum diomongkan. Ya, udah ya. Makasih ya, udah banyak tuh berkah. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya, assalamualaikum.
Ya pemirsa, baru saja kita mendengarkan keterangan pers yang disampaikan secara bergantian oleh Mendikti Saintek Brian yang baru saja dilantik pada sore ini. Kemudian juga ada pernyataan pers dari Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Juga ada pernyataan dari Kepala BSSN Letjen Purnawirawan Nugroho Sulistyo Budi, dan juga ada pernyataan keterangan pers dari Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengenai apa yang ditugaskan kepada mereka dan lembaganya. Yang dilantik pada sore ini adalah Mendikti Saintek, kemudian Kepala BPKP dan Wakil Kepala BPKP, Kepala BPS dan Wakil Kepala BPS, dan Kepala BSSN. Terlihat juga sebetulnya yang disebut-sebut sebagai Wakil Kepala BSSN, tetapi tadi kita sama-sama mengikuti Wakil Kepala BSSN tidak di dalam pelantikan. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV untuk saat ini. Kami akan terus memperbaharui berita-berita terkait dengan pergantian atau reshuffle ini di program-program Metro TV berikutnya. Saya Leonard Samosi, terima kasih. Sampai jumpa.